Kabar menyedihkan datang dari seorang anak berusia 12 tahun di Medan yang berinisial Juliet. Nama kami samarkan. Ia diduga menjadi korban pemerkosaan selama bertahun-tahun. Menurut pengakuan Juliet, dirinya telah ditelanjangi dan disetubuhi oleh banyak orang, khususnya orang-orang terdekatnya. Menyedihkannya lagi, Juliet hingga terinfeksi HIV dan kini mendapatkan perawatan intensif di RSUP H. Adam Malik Medan. Kabar ini juga menjadi ramai di media sosial dan banyak netizen yang merasa terenyuh akan nasib malang bocah ini. Setelah mendapatkan pendampingan kuasa hukum, kasus ini akhirnya dilaporkan ke Polda Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2022. Kisah pilu dimulai dari orang tua Juliet yang berpisah ketika dia masih bayi, sehingga dia tinggal dengan sang ibu di suatu daerah di Medan. Juliet tinggal bersama ibunya sejak bayi hingga berusia 7 tahun. Namun, tak hanya tinggal berdua dengan sang ibu, Juliet juga harus tinggal dengan kekasih sang ibu yang berinisial B. Kejadian naas pun menimpa Juliet. Bermula ketika ibunya pergi bekerja pada malam hari dan ia tinggal berdua bersama kekasih sang ibu. Juliet mengaku bahwa dirinya kerap dilecehkan oleh B ketika sang ibu pergi bekerja. Sayangnya, ibu Juliet meninggal saat dia berusia 7 tahun. Setelah ibunya meninggal dunia, Juliet tinggal dan dirawat oleh ayah kandungnya. Namun, setelah ayahnya menikah lagi, Juliet ditinggalkan begitu saja, hingga akhirnya Juliet tinggal bersama sang nenek. Di rumah tersebut, Juliet tinggal bersama neneknya berinisial K dan adik laki-laki neneknya yang berinisial CA. Bukannya mendapatkan tempat yang aman, justru Juliet kembali dilecehkan dan disetubuhi oleh CA. Sang nenek pun akhirnya mengetahui tindakan keji tersebut dan akhirnya CA diusir dari rumah. Sang nenek akhirnya memutuskan untuk membawa Juliet pergi dari rumah tersebut. Awalnya, Juliet diajak tinggal bersama sang nenek di Palembang, tapi akhirnya pulang kembali ke Medan dan tinggal bersama tantenya yang berinisial A. Bukannya mendapatkan perlindungan, mimpi buruk justru kembali menghampiri Juliet. Juliet diajak tantenya A untuk menemui seorang pria, dan dia harus melayani pria hidung belang tersebut. Setelah melayani nafsu bejat pria hidung belang tersebut, Juliet diberi uang sebesar 300.000. Namun, Juliet mengaku bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan uang sepeser pun, karena uang tersebut langsung diberikan kepada tantenya. Di rumah tantenya, Juliet juga sering mendapatkan kekerasan seksual dari suami tantenya yang berinisial AL. Setelah tinggal di rumah tantenya dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik, Juliet akhirnya pindah lagi ke kediaman sanak saudaranya yang lain.
Namun, setelah tinggal di rumah saudaranya, Juliet justru jatuh sakit dan tak kunjung sembuh hingga berbulan-bulan, meski sudah diobati. Akhirnya Juliet mendapatkan pertolongan dari Fortune Community. Ia dibawa ke rumah sakit dan langsung diperiksa dengan melakukan tes endorse. Ternyata Juliet mengalami gizi buruk dan tenggorokannya berjamur. Kemudian, hasil dari tes endorse juga menyebutkan bahwa Juliet positif HIV. Saat ini Juliet sudah mendapatkan perawatan di RSUP H. Adam Malik, Medan. Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Juliet hingga terinfeksi HIV di Medan masih dalam pendalaman oleh penyidik dari Polrestabes Medan. Sejumlah saksi sudah diperiksa, termasuk nenek korban. Ujar penasihat hukum korban dari kantor hukum CN Iustisia, Arianto Nazara, di depan gedung Reskrim pada Jumat, tanggal 16 September tahun 2022. Arianto menduga korban mendapatkan pelecehan seksual tidak hanya oleh B, tetapi ada pelaku lainnya. Hanya saja korban belum bisa memberikan keterangan lebih jelas karena masih merasa ketakutan. Terlapor ada beberapa orang. Inisialnya adalah A, R, dan B. Orang dekat dan ada orang lain juga, katanya. Berdasarkan keterangan dari korban, pelecehan seksual itu dilakukan berkali-kali di tempat yang berbeda-beda. Kita berharap supaya proses berjalan dengan baik dan menjadi atensi kepolisian. Hasil visum belum diketahui sejauh ini karena proses masih berjalan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kadif Andreas selaku pendamping dari DPP Perhimpunan Tionghoa Demokrat Indonesia. Dikatakannya awal pihaknya mendampingi korban setelah diberitahu oleh tim Fortune Community yang sudah lebih dulu mendampingi korban di rumah sakit. Saat itu tidak ditemukan adanya penyakit. Namun korban terus merasa kesakitan sehingga dipindahkan ke RS Mitra Medika di Jalan S. Parman, Medan. Di situ kemudian dilakukan pengecekan endorse yang mana ditemukan ada kelainan di bagian dubur yang membesar dan kelamin yang seperti orang dewasa. Dari situ kemudian pihaknya bersama dengan tim penasihat hukum membuat laporan ke Polrestabes Medan tertanggal 29 Agustus 2022. Awalnya pihaknya menduga terjadi eksploitasi, namun hasil pendalaman belum mendapatkan hal tersebut. Dijelaskannya, Juliet pada awalnya pernah ada yang menjenguk di rumah sakit, yakni neneknya. Namun, setelah mengetahui bahwa korban terinfeksi HIV, pihak keluarga tidak mau lagi menjenguk korban. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol T. Fatir Mustafa, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kasus ini masih didalami. Proses penyelidikan sedang berjalan dan juga sudah lakukan pendampingan terhadap si anak. Berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi.